Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang pasien-pasien yang tadi saya temukan di dalam praktek saya hari ini. Kebetulan ada 2 orang ya, kebetulan usianya juga sudah tidak muda lagi, di atas 60 tahun, yang mengalami kesulitan lepas dari alprazolam. Alprazolam beliau ini gunakan untuk membantu supaya bisa tidur dan diberikan oleh teman sejawat dokter umum. Kalau kita berbicara tentang alprazolam, saya yakin dari berbagai macam video yang pernah saya sampaikan terkait dengan alprazolam dan update-update terbaru terkait dengan penggunaan obat ini, tentu teman-teman sudah pada mulai memahami ya, sebenarnya tujuan dari pemberian alprazolam itu untuk apa sih, dan apa sih gunanya untuk gangguan kecemasan. Kita tahu bahwa alprazolam diindikasikan untuk gangguan panik atau untuk meredakan serangan panik. Biasanya kalau saat ini menurut beberapa praktisi klinis, penggunaan alprazolam biasanya memang sangat cepat dan mampu membantu untuk mengatasi serangan panik. Dalam rekomendasi yang terdapat di dalam Cochrane Study, dikatakan bahwa penggunaan benzodiazepin, salah satunya alprazolam, dapat digunakan bersama dengan antidepresan untuk penanganan gangguan kecemasan ataupun gangguan depresi yang ada gejala cemasnya. Jadi kalau ditanya kecemasan bisa dibantu dengan alprazolam, tentu masih bisa digunakan. Bagaimana dengan gangguan tidur seperti pada kasus tadi? 2 kasus yang tadi datang memang menggunakan alprazolam dengan dosis awal 0,5 mg dan 1 mg. Kendala dari mengapa sampai mereka datang menemui saya adalah ketika sampai 20 hari setelah pemakaian obat ini, mereka tidak mampu menurunkan dosisnya, malah dosisnya meningkat ya, ataupun respon dari pengobatan dengan obat tersebut tidak mendapatkan hasil yang membuat dia nyaman. Jadi kalau ditanya mengapa saya jadinya nggak bisa tidur dengan dosis 0,5 mg, padahal kemarin-kemarin saya bisa tidur dengan dosis itu. Di dalam ilmu kedokteran jiwa kita namakan hal ini disebut toleransi. Artinya terjadi peningkatan dosis ataupun kita membutuhkan dosis yang lebih besar untuk mendapatkan efek terapi yang sama. Dan itulah mengapa banyak di antara kita menjadi khawatir ketika menggunakan obat penenang tapi sulit untuk melepaskannya. Kalau ditanya lebih jauh lagi kepada saya terkait dengan bagaimana sih peran dan bagaimana cara lepas dari alprazolam. Peran alprazolam sendiri memang sangat baik ya. Kalau kita lihat untuk pasien gangguan cemas panik, saya lihat memang ini sesuatu yang cukup bisa membantu pasien-pasien untuk mengatasi gejala panik, terutama pada fase akut. Dan kalau misalnya digunakan, biasanya kita menggunakannya bersama dengan antidepresan saat ini yang disarankan. Karena kalau misalnya kita menggunakan sendiri saja, biasanya pasien agak sulit ya lepas dari alprazolam. Dan itu sudah pernah saya ceritakan, banyak pasien yang tergantung dengan alprazolam sampai bertahun-tahun ya, lebih dari 10 sampai 20 tahun bahkan tergantung dengan alprazolam. Nah, untuk itu saran saya ada baiknya ketika kita mengobati diri kita dengan alprazolam, kita perlu juga mengingatkan diri kita, selain juga mengingatkan dokternya biasanya, untuk bagaimana kita bisa melepaskan obat ini suatu ketika dengan kondisi yang lebih stabil dan lebih baik lagi. Banyak juga sebenarnya kalau kita perhatikan penggunaan alprazolam ini hanya saja di awal ya. Jadi kalau misalnya digunakan di awal saja 1-2 minggu pertama oleh dokter-dokter, bahkan bisa sampai 1 bulan, asalkan bersama dengan antidepresan, biasanya tidak perlu khawatir karena nanti biasanya akan turun dosisnya. Walaupun kalau saya biasanya dikombinasi juga dengan golongan benzodiazepin lain seperti clobazam, kalaupun mau menggunakan alprazolam sebagai salah satu terapi.
Jadi memang tiap dokter akan punya kecenderungan pemakaian yang berbeda, walaupun dasarnya sama. Biasanya antidepresan akan diberikan bersama dengan anti cemas seperti pasien menggunakan alprazolam, sedangkan antidepresan biasanya dengan menggunakan SSRI. Kalau misalnya penggunaan obat ini akan berlangsung dalam waktu lama, biasanya kita selalu sarankan kepada pasien juga untuk meningkatkan daya tahan stresnya. Karena kalau daya tahan stresnya itu tidak bisa membantu dirinya dengan baik, maka akan sama juga ya. Jadi alprazolam harus dibantu juga bagaimana mengelola pikiran dan perasaannya lebih baik dan kemampuan untuk menangani stresnya dengan baik agar tidak muncul cemasnya. Karena bagaimanapun kita tahu cemas itu dasarnya sumbernya di amigdala. Kalau amigdalanya terus aktif gara-gara cemasnya masih belum bisa dikendalikan, ya sama aja. Jadi nanti obatnya dilepas, ya balik lagi. Itulah mengapa kadang-kadang orang bilang kok susah banget sembuh dari gangguan kecemasan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, dan tetap semangat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.